Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para habaib. Hadir bersama Al-Habib Husain bin Syahab, Al-Habib Umar bin Yahya, Al-Habib Ali Al-Attas, Habib Faisal Al-Habsyi, Ketua DKM Al-Huda Bapak Syarifuddin, Wakil Ketua Bapak Pandu, dan juga Bendahara Umum Habib Faisal, penasehat Bapak Mukhlis Zamzami, dan juga Ketua RT yang hadir bersama Bapak Abdul Syukur, Ketua RW 05 Bapak Fauzi Amsar, dan Sepuh Komplek Keuangan Bapak Syukami, dan juga para asatidzah lainnya yang mohon maaf kita tidak sebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim para hadirin, hadirat, para penyimak streaming dimanapun berada. Mudah-mudahan semua senantiasa diberi panjang umurnya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi keafiatan, diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini dengan penuh bahagia kita bersyukur Allah kumpulkan kita di tempat ini bersama, mengaji, berzikir, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan orang-orang baik, menuntut ilmu, meraih warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, pada Rasulullah, menumbuhkan rasa cinta kita pada orang-orang saleh, yang mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita duduk bersama-sama mengisi rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam duduknya kita di majelis ini, kita sedang berusaha untuk duduk nanti di hari kiamat dengan siapa? Kita sedang berusaha menyambung hubungan agar nanti di hari kiamat kita berkumpul dengan siapa. Makanya di majelis kita isi dengan pembacaan maulid, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya agar kelak nanti di hari kiamat kita bisa duduk bersama Rasulullah, kita bisa berkumpul bersama Rasulullah, kita bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
duduknya kita di majelis ini hakikatnya adalah kita lagi menentukan kita akan menemani siapa nanti di hari kiamat. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Seseorang nanti di hari kiamat dia akan bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita ingin tahu kita bersama siapa nanti di hari kiamat, hari yang penuh kegentingan, maka kita lihat dalam kehidupan kita, siapa yang kita cintai. Yang kita cintai yang akan kita temani nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini penuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baiknya yang menemani di hari kiamat adalah Rasulullah. Mau mencari siapa lagi kita yang menemani kita di hari kiamat? Apalagi mereka yang saat ini lalai kepada Allah, lupa pada Allah, jauh dari Allah. Kalau mereka masuk ke dalam syurga, kalau mereka masuk neraka, bagaimana? Kita perlu mencari yang menemani kita, yang nanti kita bisa bersamanya. Makanya kita hadir majelis setiap minggu. Apa tujuannya? Memupuk rasa cinta yang ada dalam hati kita. Tidak ada yang pantas kita cintai manusia di atas muka bumi ini melebihi Rasulullah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Kesempurnaan iman itu adalah menjadikan Allah dan Rasulullah lebih kita cintai dibandingkan keduanya. Berarti manusia yang paling kita cintai dalam hidup semestinya adalah Nabi kita Muhammad. Karena itu yang akan menentukan nanti kita duduk bersama siapa di hari kiamat. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Thauban. Siapa yang tidak kenal? Sayyidina Thauban ini sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Itu saking cintanya sama Rasulullah, beliau selalu membersamai Rasulullah, ikut di majelisnya. Kemana Rasulullah pergi, ikut menemani. Sampai datang suatu hari Sayyidina Thauban ini berubah wajahnya. Tiba-tiba wajahnya menguning, semakin kurus badannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran dengan keadaan Sayyidina Thauban dan bertanya langsung kepada Sayyidina Thauban, "Ya Thauban, malak? Apa yang terjadi padamu nih Thauban? Ada perubahan, kamu sampai kurus, wajah menguning." Dijawab oleh Sayyidina Thauban, "La ya Rasulullah, tidak apa-apa." Kata Rasulullah, "Apa yang terjadi? Apa kamu sakit? Apa yang terjadi pada dirimu?" Kata Sayyidina Thauban, ini orang yang cinta pada Rasulullah luar biasa. "Ya Rasulullah, aku tidak merasakan rasa sakit atau apapun. Tapi ini terjadi apabila aku jauh darimu ya Rasulullah. In lam araka wa inni ishtaqtu ilaik." Apabila aku tidak melihatmu ya Rasulullah, ini kejadiannya. Dan aku selalu rindu padamu ya Rasulullah. Sayyidina Thauban rindu sama Rasulullah. Padahal dekat dengan Rasulullah, bisa mandang wajah Rasulullah, bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi tetap kalau enggak jumpa sama Nabi, kangen sama Nabi. Ini keadaan orang yang betul-betul cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana keadaan kita nih? Apakah kita termasuk umat yang mencintai Nabi Muhammad?
Apakah kita termasuk umat yang merindukan Nabi kita Muhammad? Apakah kita termasuk orang-orang yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad? Hadirin, hadirat, berapa dari jamaah yang hadir bertahun-tahun ikut di majelis? Apa enggak punya keinginan dalam hati pengen jumpa dengan Rasulullah? Apa enggak punya dalam hati keinginan ingin melihat wajah indah Rasulullah? Tidak ada yang mustahil. Mimpi Rasulullah tidak mustahil. Rasulullah sendiri yang menyebutkannya dalam hadis sahih. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang mimpi jumpa dengan saya, maka dia benar berjumpa dengan saya. Saya tanya, apa kita enggak kepengen gitu jumpa dengan Nabi Muhammad? Tahunan kita ikut ngaji, hadir ke majelis kemana saja kita sampai, semangat kita hadir majelis. Yang kita hadiri majelisnya siapa? Majelisnya Rasulullah. Semua majelisnya Nabi Muhammad, yang diisi di dalamnya membaca kisah Nabi, bersolawat pada Nabi, menuntun kita ke jalan Nabi. Ini semua majelisnya Nabi Muhammad. Apa kita enggak mau ketemu sahibul majelisnya? Apa kita enggak mau ketemu melihat sahibul majelisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa enggak ada rasa rindu gitu yang membuat kita, ya Allah, rindu melebihi rindu kita kepada kekasih kita yang kita cintai? Rindu melebihi siapapun yang kita rindukan. Sampai Rasulullah pernah merindukan kita dengan syauqah ila ikhwani. Saya rindu sama saudara saya, kata Rasulullah. Sampai sahabat bilang, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, apa kami bukan saudaramu ya Rasulullah? La balantum ashabi. Tidak, kata Rasulullah, kamu semua sahabatku. Aku rindu pada saudaraku adalah mereka orang-orang yang beriman kepadaku namun mereka belum pernah berjumpa denganku. Sebelum kita rindu sama Rasulullah, Rasulullah udah rindu sama kita. Itu hakikatnya kerinduan. Para pemuda-pemudi, kalau di dalam hati kita ada rindu pada Rasulullah, maka insya Allah saat itu juga Rasulullah sedang merindukan kita. Tapi kalau di hati kita kosong, tidak ada rindu pada Rasulullah, maka Rasulullah mungkin tidak merindukan kita. Rasulullah mencintai kita luar biasa. Apa kita tidak mau membalas cintanya Rasulullah? Cintanya Rasulullah luar biasa pada kita. Apa yang tidak diberikan? Rasulullah sampai berkorban hidupnya, nyawanya, darahnya untuk memperjuangkan ajaran ini supaya sampai kepada kita. Apapun semua dari sisi dunia ditolak oleh Rasulullah supaya dakwahnya sampai ke zaman kita dan sampai ke hari kiamat nanti. Sampai Nabi pernah mengatakan, wa inilah arda ahad min ummati dakhalan nar. Ketika Allah nyatakan wala saufa yu'tika atarda, dan Allah akan berikan kepadamu apa yang kamu ridha, apa yang kamu rela. Kata Rasulullah, saya tidak ridha kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Itu cintanya Rasulullah. Berarti Rasulullah enggak ridha kalau ada di antara kita masuk neraka. Apa kita balas cintanya Rasulullah? Kita tidak mau membalas cinta. Lihat Sayyidina Thauban, cinta sama Rasulullah sampai kayak begitu. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, aku ini jika berjumpa denganmu maka bertambah tenagaku, semangatku ya Rasulullah. Dan mukaku yang menguning ini karena aku tidak memandang cahayamu, cahaya wajahmu ya Rasulullah. Bahasa kitanya, cahayanya Nabi memberi kekuatan kepada Sayyidina Thauban. Namanya kekuatan cinta. Kekuatan cinta, cahaya cinta. Namun Rasulullah mengatakan, kau berjumpa denganku, namun bagaimana keadaanmu seperti ini? Ya Rasulullah, setelah aku berjumpa denganmu, wa inni tadzakartul akhirah, saya ingat tentang akhirat.
di mana di akhirat nanti orang-orang itu akan ditentukan tempatnya. Dan aku khawatir kalau tempatku berjauhan dengan tempatmu ya Rasulullah. Engkau adalah seorang nabi, kau adalah seorang rasul yang akan diberikan kedudukan oleh Allah yang paling tinggi. Apabila aku pun dimasukkan ke dalam syurga, aku di syurga yang paling rendah dan engkau yang di paling tinggi ya Rasulullah. Aku jauh darimu, tidak berjumpa denganmu. Dan apabila aku tidak dimasukkan ke dalam syurga, maka aku tidak bisa menjumpaimu ya Rasulullah. Ucapan orang yang cinta, tahu arti kehidupan yang kita lewati sekarang, tahun demi tahun. Kita sedang mempersiapkan tempat kita nanti di akhirat, tempat yang kekal. Dengan siapa kita bertempat, bersama siapa kita, menemani siapa kita nanti. Maka marilah yang sibuk dengan mencintai siapa yang jauh dari Allah, cintai. Fa in lam tastati fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya malu, lakuin yang kamu lakukan. Mereka yang sibuk mencintai orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah, sibuk cinta sama orang kafir, sibuk cinta sama orang-orang yang lupa pada Allah, sibuk cinta kepada orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah. Kelak kamu akan bersamanya nanti di hari kiamat. Tapi mereka yang menyibukkan dengan cintanya pada Rasulullah, yang selalu memupukkan cintanya pada Rasulullah, yang selalu mau hadir di majelis yang di situ disebutkan nama Rasulullah, maka insya Allah kelak akan bersama Rasulullah di hari kiamat. Cinta yang bakal bawa kita, cinta yang akan menemani kita. Lihat Sayyidina Thauban, begitu cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ingat bagaimana tempatnya di akhirat. Orang-orang kita sekarang lagi sibuk dengan cinta-cintanya orang-orang dunia. Cinta sama orang-orang yang menjauhkan dari Allah, cinta sama orang-orang yang melalaikan dari Allah. Lihat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mar'u ma'aman ahab, ketika ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kembali tanya, wa madza sta'adatta lisa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawab orang ini? Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apa, wala kathratus shalah wala kathratus siyam. Enggak banyak salat, enggak banyak puasa, enggak banyak ibadah. Walakinni uhibbullah wa rasuluh. Tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Saya cinta padamu ya Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Sayyidina Anas bin Malik, ketika orang ini setelah bertanya pada Rasulullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang lebih membahagiakanku dibandingkan ucapan ini. Karena aku mencintai Rasulullah. Berharap semua sahabat Nabi bersama Rasulullah. Sampai pernah ada satu sahabat, ketika Rasulullah menawarkan ingin didoakan apa, kata sahabat ini, as'aluka murafagataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta supaya saya nanti bisa menemani kamu di surga ya Rasulullah. Semua kepengen masuk surga sama Rasulullah. Semua kepengen sama Rasulullah. Mohon maaf, bahkan surga di mata mereka nggak ada nilainya kalau nggak ada Rasulullah bersamanya. Sayyidina Thauban bilang, kalau Rasulullah di surga paling atas, saya di surga paling bawah. Nggak ada nilainya. Sama seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam satu kutiban. Syair, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga banyak sifat-sifat yang indah, enggak buat saya rindu kepengen surga, enggak. Tapi yang membuat saya rindu kepengen surga, karena di dalam surga ada kekasih saya Nabi Muhammad. Yang kepengen saya dapetin surga karena ada Rasulullah. Jadi seakan-akan surga itu bernilai karena siapa yang ada di dalam surga. Karena yang ada di dalam surga Nabi Muhammad. Siapa yang gak mau sama Rasulullah?
Semua orang-orang soleh dalam muamalahnya, dalam apa yang dilakukannya, dalam amalnya, dalam doanya, dalam harapannya, semua mereka berharap bisa bersama Rasulullah di surga. Seperti Sayyidina Thauban, sampai Allah turunkan ayatnya, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Merekalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, yang akan mendapatkan kenikmatan bersama para nabi, para siddiqin, para aulia, para salihin, mendapatkan kedudukan di surganya Allah. Makanya hadirin hadirat, apa yang kita persiapin sekarang? Hari demi hari kita lewatin, waktu demi waktu kita lewatin. Kita lagi mempersiapkan tempat kita nanti. Kita bersama siapa? Mau sama artis? Mau sama mereka? Idola-idola dunia? Siapin tempat kita biar kita bisa sama Rasulullah. Ayo mulai sekarang. Niatin kita hadir majelis, pulang dari sini tumbuhin rasa cinta kita sama Rasulullah. Taat kita sama Allah sama Rasulullah jalanin karena cinta kita sama Allah sama Rasulullah. Indah kalau kita jalanin ibadah, jalanin ketaatan, ninggalin dosa, ninggalin maksiat, kalau kita penuh dalam hati kita cinta pada Allah, pada Rasulullah. Dan kalau hati kita udah penuh cinta sama Allah sama Rasulullah, yang lain gak bisa masuk lagi. Ahli dunia gak masuk ke hati kita. Yang kita cintai adalah Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang mengantarkan kita pada Rasulullah. Orang-orang yang mengenalkan kita pada Rasulullah, para guru kita, para asatidah kita. Cinta kita sama ulama, cinta kita sama habaib, karena apa? Karena mereka yang mengenalkan kita Rasulullah. Mereka mengingatkan kita Rasulullah. Cinta kita pada orang soleh, cinta kita kepada aulia Allah. Karena apa? Mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Nyambung. Mohon maaf, ustadz, kiai atau habaib atau siapapun, kalau nggak mendekatkan kita pada Rasulullah, apa harus kita ikutin? Kalau nggak berjalan di jalan Rasulullah, apa harus kita ikutin? Kita ikuti mereka, hadir majelisnya, hadir pengajiannya, karena mereka menuntun kita, ayo supaya kita ikut, bisa sampai ke jalannya Rasulullah. Al-Imam Al-Haddad sampai mengatakan, thubitu ala gadamir Rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i. Supaya kita melangkah di langkah Rasul. Dari mana lihatnya? Langkahnya para sahabat, ikutin Rasul. Para sahabat diikutin oleh para tabi'in, ngikutin sahabat yang ngikutin Rasul. Para ulama terus nyambung ke tabi'in, ngikutin sahabat, ngikutin Rasulullah. Dan sekarang kita ngikutin langkah-langkah tersebut, supaya kita nggak keluar dari langkah tersebut. Biar jalannya kita nih, tapak jalannya kita di mana jalannya Rasulullah, jalannya Nabi Muhammad. Nggak keluar dari ajarannya Rasulullah, itu tujuan kita. Makanya tumbuhin di hati. Anak-anak muda rugi kita kalau cuma ngisi hati kita dengan kecintaan pada dunia, ahli dunia, rugi. Beruntung kalau anak-anak muda dalam hatinya sudah penuh cinta pada Nabi Muhammad. Beruntung. Dalam hati itu selalu dipupuk cinta sama Rasulullah. Nikmat. Dan tidak sedikit kalau kita terus semakin cinta, kita tumbuhkan, kita tambahkan rasa cinta kita, nggak sedikit dari kita bisa memandang dan melihat wajah Rasulullah. Makanya ketika ada orang bertanya, bagaimana caranya saya bisa jumpa sama Rasulullah, saya bisa mandang wajah Rasulullah, mulai yang pertama di hati kita tumbuhkan rasa cinta kita pada Rasulullah. 2, ikutin langkahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, amalin, hidupin. Ini saya kalau ngelihat anak-anak muda, ayo mumpung masih muda. Mungkin kalau dikatakan saya lebih tua dari yang hadir, saya bisa katakan mumpung masih muda, jangan sampai pada saat tua. Bahkan tua tidak kenal Rasulullah, rugi. Gimana coba kalau dari masa muda umur masih belasan tahun,
tumbuhin rasa cinta pada Rasulullah, terus semakin cinta. Dulu orang-orang soleh di Tarim itu nggak tumbuh kumis saja kecuali udah mimpi Rasulullah. Saya masih ingat waktu belajar sama Habib Mundir, mondok di Cipayung. Habib Mundir sampai setiap ngajar ngaji, duduk sama santrinya bilang, ayo siapa santri yang udah mimpi Rasulullah? Siapa yang semalam mimpi Rasulullah? Siapa yang kemarin jumpa sama Rasulullah? Tiap hari nanyanya. Bahkan sampai disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Sumaid, santri ngaji 40 hari belum mimpi Rasulullah belum disebut santri. 40 hari mondok belajar belum jumpa sama Rasulullah belum disebut santri, belum disebut murid. Karena bagaimana kita mau nyambung? Gimana kita mau dapat sirnya ilmu, keberkahan ilmu, kalau kita nggak menyambung dengan Nabi kita Muhammad, nggak punya hubungan dengan Rasulullah? Ini sebagai penyemangat. Habib Mundir dulu luar biasa. Orang yang Allah kasih keistimewaan jumpa sama Rasulullah. Berapa banyak orang-orang soleh yang seringkali dalam tidurnya, mimpinya, au yaghadhahnya, secara terjaganya jumpa sama Nabi Muhammad. Ya mohon maaf, kita terlalu banyak hidup dengan dunia, sisi dunia. Jalan keluar yang kita lihat dosa. Enggak keluar di rumah buka handphone yang dilihat dosa. Kebanyakan dosanya. Jadi hati kita, bukan cuma mata kita, hati kita terhijabkan. Hati kita tuh tertutupi. Kita cuma lihat mazahir dunia, dunia yang nampak. Mazahirnya aja. Kita nggak ngelihat hakikat. Kita nggak ngelihat batinnya. Dah muamalah dunia, permainan, kesenangan dunia. Ini yang kita lihat. Tapi mau sampai kapan kita hanya melihat ini? Kita pengen lihat hakikat la surah, cuman bukan gambaran aja, tapi hakikatnya. Kayaknya mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di sini bisa jumpa dengan Rasulullah. Biar kepengen, biar minta. Doa banyakin. Minta sama Allah. Mungkin kadang kita lupa. Kalau doa biar duit banyak nggak lupa. Doa pengen kaya nggak lupa. Handphone baru keluar pengen punya disolawatin. Jumpa sama Nabi kagak disolawatin. Makanya kata orang soleh, salah satu yang menumbuhkan rasa cinta itu adalah kathratu dzikri. Banyak menyebutkannya. Kalau cinta sama pasangan aja gitu sebutin melulu. Wah si Anu. Belum halal, belum apa udah disebutin melulu. Sampai tasbih aja kalah. Disebutin namanya. Kalau sama Rasulullah nggak mau sholawatan, disebutin nama Rasulullah nggak mau sholawat. Kurang gitu, sholawatnya kurang. Orang soleh banyak sholawatnya, tiap hari yang diingat Rasulullah, yang dipikirin Rasulullah, yang dirinduin Rasulullah. Dari melek mata sampai mau tidur yang dipikirin Rasulullah. Enggak mustahil anak penuh hatinya dengan Rasulullah. Kita coba yang kita pikirin dunia, sampai ke bawah mimpi itu dunia. Sampai ngigok-ngigoknya mikirin dunia. Apapun itu. Coba kalau kita banyak nyebutin nama Rasulullah. Dengan apa? Banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Tiap hari kita renungin, ya Allah pengen ketemu Rasulullah. Pengen ya Allah sampai bisa ziarah makam Rasulullah, tanamin. Walaupun ngerasa ya Allah beb saya masih muda, nggak punya, nggak milik, nggak apa, nggak punya uang, pengen umroh, pengen, cuman nggak punya, tanamin dulu dalam hati Allah, rindu sama Rasulullah. Masa ya Allah nggak ngedengerin doa kita? Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Siapa aja pantas. Allah yang mantesin, bukan kita yang mantesin diri.
Kita hanya berusaha supaya pantas. Tapi siapa yang mantesin? Allah. Siapa yang mantesin mata bisa ngelihat Rasulullah? Allah. Makanya jangan kotorin mata. Apa yang kita lihat dari mata nyampe ke hati. Kalau di hati kita ada cinta sama Rasulullah, mata kita bersihin. Kalau kita betul-betul cinta sama Rasulullah, jangan lihat hal-hal yang haram. Jangan lihat hal-hal yang enggak diridhoin oleh Allah. Kan katanya matanya pengen lihat Rasulullah. Kan katanya pengen lihat keindahan Rasulullah. Kalau matanya pengen ngelihat keindahan Rasulullah, bersihin mata kita. Hati juga sama. Bersihin hati. Pantesin biar hati kita pantas. Kita tempatin cinta buat Rasulullah di hati kita. Pantesin. Gak pantas kalau kita punya hati bilang cinta sama Rasulullah tapi hati kita selalu prasangka buruk sama orang, selalu ngerendahin orang, selalu ngehina orang. Hati kita suudzon sama orang. Hati-hati, gak pantas. Tapi pantesin hati kita. Biar hati kita pantas bersemayam merindu pada Rasulullah. Kita pikirin, kita mau tidur kita pikirin, ya Allah kangen sama Rasulullah, pengen lihat wajah Rasulullah. Ya kalau mau tidur yang diingetin kekasih doang. Akhirnya sampai ke bawah mimpi itu kekasih. Ya saya mau tanya, berapa banyak orang mikirin yang dipikirin sampai ke bawah mimpi? Banyak. Emang ente nggak pernah ngalamin? Ngalamin, mikirin pengen beli ini, kagak kesampean sampai ke bawah mimpi, sampai ngomong sama ibu, semalam saya ngimpi dibeliin ini, sengaja ngomong biar dibeliin. Tuh. Coba kalau kita mikirin, dulu ada satu murid nanya sama gurunya, gimana saya supaya bisa ngimpi Rasulullah? Atau gurunya banyakin sholawat sama Rasulullah, tanamin rindu sama Rasulullah, pikirin tentang Rasulullah, renungin tentang Rasulullah, kangen. Kita kalau baca akhlak Rasulullah, sampai guru-guru kita wasiat baca sirah Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kisah tentang Nabi. Supaya apa? Supaya terbayangkan tuh sifat Nabi yang indah sampai kebawa ke mimpi kita. Akhirnya ini murid ngeluh, guru saya nggak pernah ngimpi, nggak bisa ngimpi. Kata gurunya, siapa yang dipikirin? Orang kalau ngimpi, yang pengen ngimpi Rasulullah, pikirin Rasulullah, renungin tentang Rasulullah. Maka nanti insya Allah akan ngimpi. Gak bisa kata muridnya. Gurunya bilang, ya udah ini malam ente nginep di rumah saya dah, biar ente ngimpi Rasulullah. Bener guru? Ya bener. Nginep di rumahnya, pas makan malam dikasih makanan, disiapin makanan, isinya semua asin, garam semua. Bahasanya kalau makan semur, semurnya asin, kebulinya asin. Ya. Kalau kata Bang Sofwan, kebuli asin mau pengen kawin lagi dia. Ya, kalau ada orang kan begitu bilang, masak asin pengen kawin katanya. Khurafat tuh ya. Dia bilang apa? Enggak. Ya udah makan asin, tapi kata gurunya kamu makan ya, tapi nggak boleh minum air. Nah, gimana coba makan asin kagak minum air? Seret. Seretnya minta ampun. Makan, ya udah ya guru, udah makan, udah selesai makan, nggak boleh minum air ya, sampai besok subuh baru boleh minum air. Bangun subuh boleh minum air. Disiapin kamar, udah kamu tidur di sini nih, siapin kamarnya udah. Masuk kamar, habis makan asin seret dia pengen minum, kagak ada air. Akhirnya di dalam kamar, aus banget, udah dipikirin air nih, sampai kecapean sendiri, sampai tidur. Lu tidur isinya air semuanya, ngimpinya air semuanya. Bangun pagi, dibangunin sama gurunya subuh, gimana udah ngimpi Rasulullah? Boro-boro ngimpi Rasulullah. Terus ngimpinya apa? Semua yang dipegang jadi air, apaan aja air pokoknya ngimpinya. Gurunya langsung bilang, tuh jawabannya. Karena sebelum tidur yang dipikirin air, keadaannya aus, di khayalannya air, semuanya air. Jadi seakan-akan semuanya air, sampai ke bawah mimpinya air.
Itu kita keadaan kita. Coba dah kita hadir majelis, ya Allah, habis baca salawat ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Kita ngucapin salam yang kita bayangin tuh. Salam kita buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Manusia teragung, manusia terindah, ciptaan Allah yang paling sempurna, yang menuntun kita ke jalan yang indah, yang kelak akan menyelamatkan kita di hari kiamat, yang kelak akan memberi syafaat untuk umatnya. Coba kita renungin sebelum tidur, kita renungin, kita bayangin, kita renungin sambil kita perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Yang dalam sholawat kita tujukan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi. Terus kita baca sampai tidur. Insya Allah membuahkan hasil. Mungkin malam pertama belum, terus coba. Tiap hari kita coba, dimanapun kita sholawat sama Nabi. Beruntung orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad, nggak rugi. Dan mohon maaf, kita orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad, walaupun kita nggak mimpi lihat wajah Nabi Muhammad, tetap akan menjadi orang yang beruntung di hari kiamat. Karena orang yang akan dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat pada Nabi Muhammad. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Kata Nabi, orang yang paling dekat duduk bersama nanti di hari kiamat, hadir di majelis nanti di hari kiamat denganku, adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Beruntung kita kalau banyak salawat sama Nabi Muhammad. Dan yang paling beruntung lagi, orang yang mengajak orang bersalawat pada Nabi Muhammad. Orang yang banyak mengajak orang, ayo kita salawat sama Nabi. Di rumah, di jalan, dimanapun tempat kerja, kita ajak orang salawat sama Nabi Muhammad. Karena dia mengajak orang-orang untuk bersalawat pada Nabi Muhammad. Mereka yang nanti akan dibersamai bersama Nabi Muhammad di hari kiamat, akan termasuk menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Makanya nggak rugi kalau kita salawat sama Nabi Muhammad. Nggak rugi. Dunia akhirat pegangan kita tuh. Lagi di akhir zaman kayak begini, apalagi mau jadi modal. Dan gak sembarang orang bisa sholawat sama Nabi Muhammad. Cuman orang-orang yang dipilih. Sekarang kayak kita ngaji kayak begini, berapa banyak orang yang mencibir orang-orang yang mengaji sholawat? Karena memang Allah gak pilih. Berapa banyak orang yang ngehina, ngerendahin orang-orang yang baca sholawat sama Nabi Muhammad? Berapa banyak orang yang gak diizinin lisannya nyebutin nama Nabi Muhammad? Karena memang gak dipilih sama Allah. Tapi kita yang bisa bersolawat sama Nabi, yang bisa nyebutin nama Nabi, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ya Rabb, jangan hilangin keberuntungan ini sampai nanti kita jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita jadiin duduk kita di majelis, kumpul kita, langkah kaki kita dari rumah, yang naik motor, yang jalan kaki, kelelahan kita, capek kita, apa yang kita keluarkan supaya kita bisa hadir di majelis ini untuk bersolawat pada Nabi Muhammad, untuk mengungkapkan rasa rindu kita pada Nabi Muhammad, untuk mengungkapkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Kelak nanti kita dibalas dengan kita bersama Nabi Muhammad dikumpulkan. Makanya doa kita jangan putus. Apa yang dibaca dalam doa maulid, setiap kita baca, apa doanya? Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rijwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang yang kami cintai. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai dalam hati kita? Siapa yang paling kita cintai? Mau artis, pemain film, ahli dunia, kafir yang gak sujud sama Allah, yang gak beriman sama Allah, yang ngejauhin dari Allah, yang gara-gara dia sampai lupa sholat, yang gara-gara dia sampai lupa zikir, yang gara-gara dia sampai gak ibadah. Jangan. Harapan kita biar kita dikumpulkan dengan kekasih tercinta kita Nabi Muhammad.
bersama yang kita cintai. Ya Rabb, kumpulin orang tua kita sama Nabi Muhammad. Ya Rabb, kumpulin saudara-saudari kita sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kumpulin murid-murid kita bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kumpulin guru-guru kita bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kumpulin semua kaum muslimin bersama Nabi Muhammad. Fi darikal firdaus, di surga firdaus yang tertinggi. Di surga firdaus yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rajwana. Wahai yang memenuhi harapan, wahai yang mengabulkan doa, mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Jangan lupa pesan saya, terus pupuk. Kalau kita sadar diri di hati kita kecil, cinta kita ya Allah kecil, pupuk biar tambah besar. Penuhin hati kita dengan cinta pada Nabi Muhammad. Teringat berapa minggu lalu malam Sabtu hadir tamu kita Habib Muhdhar. Beliau bahas tentang hati itu wadah. Kalau hati dipenuhin dengan cinta pada Nabi Muhammad, yang lain nggak bisa ngisi. Yang lain nggak bisa ngisi. Nggak ada galau sama yang lain. Yang lain nggak peduli mau cinta mau nggak cinta. Yang lain nggak peduli, tapi kita peduli cintanya Nabi Muhammad. Biar ada dalam hati kita. Karena tidaklah Allah jadikan seseorang mencintai Nabi Muhammad kecuali insya Allah Nabi Muhammad mencintai dia. Pasti ada imbalnya. Ada imbalnya. Nggak dijadikan seseorang berzikir mengingat Allah kecuali Allah juga lagi nyebutin dia. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebutkan saya menyebutkan dia juga. Siapa yang punya cinta sama Allah sama Nabi, insya Allah dia termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai sama Allah sama Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Jangan sampai ada salah satu dari kita yang tidak dapat itu. Biar semuanya dapat. Walaupun yang duduk di luar, walaupun yang ngaji cuma nongkrong di belakang. Ya, nyari cilok. Ya kan ada ngaji cuma nyari makanannya doang. Emang hobinya gegares doang modelannya ya. Ya hobinya makan doang. Ada. Ayo ngaji yuk. Banyak tukang makanan. Ada cilok, ada cireng, ada cimol. Macam-macam. Ya enggak apa-apa. Dengan dia ngaji mudah-mudahan dia tidak dicelakai. Tapi termasuk orang-orang yang beruntung, ya, terutama kita yang hadir di sini, yang duduk bersama, yang di luar, yang ngaji. Mudah-mudahan semua kita dapat keberuntungan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingetin pesan saya malam ini, tumbuhin dalam hati kita cinta sama Nabi Muhammad. Pantas nangis kalau kita sampai detik ini, sampai saat ini di umur kita, dan kita belum melihat wajah Nabi Muhammad. Pantas nangis. Jangan nangis kalau kita belum punya apapun dari dunia. Gak perlu nangis kalau kita belum punya pemberian dari dunia. Tapi boleh nangis kalau kita belum bisa lihat wajah Rasulullah. Mohon maaf, jangan hanya nunggu di akhirat. Di akhirat insya Allah semua lihat wajah Rasulullah. Semua. Bahkan mungkin orang kafir bisa lihat wajah Rasulullah. Tapi kita kepengen di dunia sebelum di akhirat. Gak pantas nangis kalau yang kita cintai kita belum diberikan, yang kita inginkan belum dikabulkan. Tapi pantas nangis kalau kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, walaupun dalam mimpi kita. Duduk hadirin, duduk sekali-kali tangisin, duduk sekali-kali di atas sejadah tangisin. Baca sholawat, kita pegang tasbih, kita baca sholawat, tangisin. Supaya apa? Supaya kita ngerasa penyesalan, ya Allah, apa yang saya lakuin dari dosa, dari kehinaan, dari maksiat,
yang menjadikan saya belum bisa lihat wajah Rasulullah. Pantes tuh kita nangisin. Supaya apa? Terus terpupuk cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rabb, terus dipupukkan cinta kita pada Rasulullah. Dan cinta ini mudah-mudahan sampai mati kita. Dan walaupun mungkin kita nggak bisa lihat wajah Rasulullah dalam mimpi, tapi kita minta ya Rabb, paling tidak waktu sakaratul maut kita, jumpain kita sama Rasulullah. Orang-orang soleh berkata, siapa yang mimpi lihat wajah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Paling tidak sebelum dia meninggal dunia pasti dia lihat Rasulullah secara terjaga. Jadi mulai mupuknya berusaha supaya ngimpi. Habis ngimpi, kalau udah dapat ngimpi Rasulullah udah dapat nih, maka insya Allah sebelum meninggal dunia Allah bakal kasih dia bisa lihat wajah Rasulullah secara langsung. Minimal di akhir hayat dia, ketika sakaratul maut, ketika nyawanya diambil oleh Allah, yang nemenin dia adalah Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darika al-firdaus ya rijwana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, hubba amalin yuqarribuna ala hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, tolong dibacain suratul Fatihah untuk yang milad Saudara Ari Usnadi bin Uthman, Muhammad Nur Maulana bin Hambali, Aisyah binti Akib Kaimin, Arif Nur Hidayat bin Buyung, juga vokal kita nih Azmi Dzikri Fathullah bin Ustadz Ahmad. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat, umurnya diberi keberkahan oleh Allah. Dan juga kita baca surat Fatihah untuk yang sakit, Nur Lutfiyah Maulidah binti Muhammad Latif, Igna Rahmadani binti Umar Dani, dan juga Ibu Sa'diyah binti Haji Endong. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, keafiatan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan, keafiatan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Saudara kita atau siapapun yang berwasiat minta kita doakan dengan sakitnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberi kesembuhan, keafiatan. Dan juga untuk orang tua kita, Bapak Pandu, mudah-mudahan dimudahin langkahnya untuk menunaikan ibadah haji, diberi kelancaran, kesehatan, keafiatan, pergi pulang selamat afiat, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jadikan hajinya haji yang mabrur, wa tijaratan lan taburu sa'i mashkur. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk Nur Lutfiyah Maulidah binti untuk almarhumah Ibu Saini binti Sainan, almarhumah Ibu Rukmiyasih binti Aam Abdus Salam. Mudah-mudahan Allah merahmati, jadikan kubur mereka taman surganya Allah. Dan juga untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita, Sayyidil Walid Habib Alwi bin Husain bin Habib Saleh bin Al-Attas, Bapak Hendra, dan juga semua orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menjadikan kubur mereka taman surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, kita baca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa di akhir majelis. Salawatan yang kita baca biar jadi doa buat kita. Dan saya ngajak untuk kita beramal, bantu perjuangan dari Majelis Warathatul Mustafa, dari Pondok Pesantren Hayatuddin yang saya bina. Kita sedang membangun, masih membangun ya. Dan setiap malam Sabtu kita ngajak yang insya Allah sangat membantu ya perjuangan, sangat membantu pembangunan pondok ya. Sampai sekarang kita masih terus bangun, bahkan kita mau bangun pagar
Kemarin alhamdulillah kita meratakan tanah. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Rupiah yang dikasih, ya mau dolar juga nggak apa-apa sih. Ya kalau punya. Tapi biarpun serupiah, 2 rupiah itu sangat membantu. Dan insyaallah jadi saksi buat kita di hari kiamat. Pahala terus ngalir buat kita. Ngalir terus. Dan bukan ngeluh, bukan. Cuman saya berterima kasih banyak. Dengan majelis setiap malam Sabtu kita sholawatan tuh ngebantu banget. Apalagi di zaman sekarang. Saya dari tahun 2019 mulai ngebangun pondok. Dari beli tanah sampai ngebangun. Mohon maaf, nggak minta sama pemerintah atau siapapun. Ya, karena saya wajarin pemerintah juga urusannya banyak. Ya, tapi saya ngajak. Ya, biar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Ya, dari jamaah inilah yang ngebantu. Alhamdulillah. Sampai sekarang berjalan. Ya, berjalan dan terus walaupun berat. Sangat berat. Perjuangannya berat. Cibirannya mah enak. Orang yang nyibir, yang apa mah enak aja. Gampang aja. Apalagi saya, kalau dilihat, Habib mobilnya Alphard. Duitnya banyak. Amin. Ya saya mah aminin aja. Dia mah kagak tahu. Pas saya ngambil mobil Alphard di kantong cuma ada 16.000. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Cuman jujur kalau saya nggak bisa berjuang sendirian. Punya murid, alhamdulillah. Murid saya mah yang kaya banyak. Murid saya yang kaya banyak. Yang baik kagak banyak. Jamaah yang banyak, yang kaya banyak. Teman-teman saya yang kaya-kaya banyak. Tapi ya begitu dah. Ya tapi alhamdulillah berkah malam Sabtu. Kita ngumpulin sepeser, 2 peser, alhamdulillah bisa terus berjalan. Jadi mohon maaf kalau tiap malam Sabtu di akhir majelis saya ajak sholawatan, nanggok buat pondok. Nanti di hari kiamat kita bakal lihat dari sedekah kita nih, kita bakal lihat hasilnya. Sampai disebutkan an-nas sayastadziluna fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Manusia nanti mereka akan berteduh di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Tanpa kita sadarin tuh, kita kalau ke masjid kita sedekah. Majelis taklim kita sedekah. Ada orang fakir miskin kita sedekah. Ada yatim kita sedekah. Nanti itu sedekah tersebut yang bakal jadi teduhan kita di hari kiamat di bawah terik panas matahari. Yang bakal nolongin kita. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan ahli kubur, mereka itu berharap kalau diberikan kesempatan dibangkitkan oleh Allah, mereka pengen sedekah. Karena tahu rasanya, orang-orang yang sudah mati tahu rasanya indahnya bersedekah. Dan sedekah kita insya Allah jadi makmurin rezeki kita. Dan sedekah paling indah itu di saat kita juga lagi perlu. Sedekah paling indah di saat kita lagi perlu. Bahasanya kita dites. Suka lihat kan video-video di YouTube orang di prank. Ada orang motornya bocor minta tolong sama orang. Padahal duitnya banyak. Orang yang mau nolongin malah dikasih duit. Sama kayak kita, dilihat keikhlasannya, dilihat keridhoannya. Makanya mohon maaf kalau setiap malam Sabtu di akhir majelis saya ajakin baca sholawat. Insya Allah bawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ikhwan kawan semua,
hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh, karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat maghrib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Agra namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
berilah pertolonganmu. Amin amin. Agar Ya Allah berilah pertolonganmu. Amin amin. Agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah majelis kita malam Sabtu yang akan datang 9 Juni 2023 bertempat di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Delima Raya, RT 06 RW 03, Komplek BTN Kembangan Utara, Jakarta Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita panjang umur, sehat afiat, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Rabbi ighfirli kama wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم. Hadirin hadirat, sebelum ditutup doa penutup, ini di media sosial kita hidup di zaman fitnah. Saya ada ceramah saya dipotong-potong, terus disuruh diakan fitnah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tuh, baru saya dapat. Coba ini direkam. Saya ngomong, rekam. Siapa yang bisa ngerekam? Coba tolong rekamin videonya. Ya, ente bisa ngerekam nggak? Bagus ngerekaman lo. Rekamin, suruh Fauzi itu videonya ya.
Jadi saya ceramah di majelis Rasulullah tentang Kiai Hasyim Asy'ari dan dulu Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Ya, biar jadi klarifikasi. Sebab Kiai Hasyim Asy'ari itu punya pujian buat Habib Utsman Mufti Betawi. Kiai Nawawi Al-Bantani punya pujian buat Mufti Betawi. Tolong siapapun jangan sebar-sebar fitnah ngadu domba. Jadi saya sampaikan dulu Habib Utsman memang melarang pemberontakan kepada pemerintah. Jadi dalam kitab Manhajul Istiqomah itu diajarin kita nggak boleh memberontak sama pemimpin. Biar dimaknai tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Dan Kiai Asy'ari juga sebut. Nah, di antaranya waktu Kiai Anwar Zahid kalau nggak salah ya, yang mana dibunuh oleh pemerintahan Jepang. Nah, dengan itu dakwah mereka menahan diri, ya, tidak ada pemberontakan. Ya, jadi ceramahnya jangan dipotong-potong, ya, menahan diri supaya tidak memberontak. Karena kenapa? Gini aja pemikirannya, kalau diizinkan pemberontakan kepada pemerintah, berarti sekarang orang boleh berontak dong sama pemerintah. Tuh, dakwahnya mereka yang luar biasa. Jadi mohon maaf, jangan dipotong-potong. Ini sebagai klarifikasi biar disebarin lagi, ya. Jangan sampai ada orang sengaja potong-potong bikin fitnah jadi adu domba. Dan saya cinta kepada Nahdlatul Ulama karena kita semua para habaib jalannya Nahdlatul Ulama. Cinta sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cinta sama kiai, cinta sama ulama, cinta sama habaib. Jadi kita hidup di zaman fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ada catatannya. Saya bukan sembarang ngomong, ada catatannya, ada bukunya. Ya, bagaimana perjuangan mereka para ulama kita di zaman dahulu. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, kita jauhin dari fitnah dan adu domba. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabul.